Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mikia Putri dengan NPM 2478-2072 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3 4C. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk memenuhi penugasan lab, tepatnya di mata kuliah Cloud Computing. Di sini kita masuk ke chapter 2, di mana chapter 2 ini berjudul Managing Application Project in a Multi-Talent Cloud. Jadi di hands-on kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum yang ada di chapter 2, tepatnya di lab Managing Application Project in Multi-Talent Cloud. Kita langsung klik aja. Oke, jadi di sini sudah tertera ya. Lab Managing Application Project in a Multi-Talent Cloud. Jadi di lab ini nantinya kita akan belajar untuk membuat dan menghapus project, membuat dan menghapus user atau pengguna untuk project, dan mengatur watch-nya, mengatur role-nya, tentunya menggunakan CLI dan dashboard ya. Mungkin kita langsung saja masuk ke praktikumnya. Tadi saya sudah start. Kita buka kelas workstation, server workstation. Tunggu. Oke, sembari kita menunggu, mungkin saya akan menjeda videonya terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan dia sudah ke tampilan konsol, saya lanjutkan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke usernya. Student user, kita masukkan passwordnya. Sudah, mungkin kita akan terus di sini buka labnya ya, kita ikutin saja tutornya. Yang pertama, di sini kita akan memberikan komen atau perintah lab project review start, di mana di perintah ini itu berarti dia lab yang digunakan untuk persiapan dulu. Jadi di perintah kali ini dia akan menyiapkan labnya dengan menjalankan perintah ini, lab project review start. Perintah ini dipakai untuk menyiapkan environment lab-nya tentunya, yang dimana biasanya sistem ini akan menyiapkan project default, menyiapkan network-nya, memastikan semua service OpenStack-nya itu sudah benar-benar siap digunakan gitu. Apabila berhasil, tidak tanda-tandanya berhasil, dia tidak akan muncul error. Terminal juga bisa kembali ke prompt awal gitu. Coba ya, kita ikuti lab project review start. Kita tunggu sampai sukses semua.
Nah, ini dia kan sudah kembali ke terminal prom awal kan. Artinya lab ini sudah siap digunakan gitu. Oke, next. Di sini kita akan masuk ke tutor login sebagai operatornya. Yang pertama ini kita ketikkan perintah search operator one production rc, di mana perintah search ini digunakan untuk meng-create file kredensial OpenStack-nya, di mana file ini nantinya akan membuat username, password, project, dan domain. Jadi setelah dijalankan kita bisa login sebagai operator. Kalau misalkan dia berhasil, prompt itu akan berubah menjadi seperti ini. Contoh nih, student work session operator one production gitu. Di mana operator one production ini berarti bahwa sekarang ini kita lagi aktif login sebagai operator. Kenapa harus operator? Karena operator ini punya hak buat membuat project dan user gitu. Kita ikuti perintahnya. Search operator one production RC. Oke, sudah masuk sebagai operator ya. Next, di sini kita akan membuat projectnya. Pertama kita akan membuat project manufacturing-nya terlebih dahulu dengan perintah OpenStack project state domain microp manufacturing. Di mana pada bagian ini OpenStack projects ini akan meng-create atau akan membuat perintah untuk membuat project baru di OpenStack-nya. Lalu domain crop itu menentukan project ini berada di domain microp-nya. Lalu manufacturing itu nama project yang kita buat. Apabila berhasil, dia akan muncul output seperti contoh pada tabel ini. Seperti sebentar, saya ada error. Tadi kan error. Ini kita nyarinya tadi belum lengkap. Coba kita enter ya. Nah, sudah berhasil kan? Apabila dia muncul output seperti ini, artinya project manufacturing ini berhasil di-create, di mana project ini nanti akan jadi project utama atau parent project. Oke, next step kita membuat project S. Ini adalah project turunan ya dari project manufacturing tadi. Kita ikutin perintahnya terlebih dahulu.
Nah, sudah masuk di project kali ini, monitoring S ini, dia adalah parent manufacturing, di mana dia akan menjadi project utama ya. Artinya project S ini berada di bawah manufacturing. Nantinya struktur projectnya itu manufacturing dulu, terus di dalamnya ada S ini. Ini biasanya dipakai di perusahaan supaya project ini bisa dibagi berdasarkan divisi atau wilayahnya. Oke, maaf tadi ada kendala sedikit. Jadi eh, selanjutnya kita akan membuat open stack project create domain micro parent manufacturing S. Jadi project S ini tuh kayak project yang ada di dalam project besarnya. Project besarnya, project utamanya itu tadi kan eh, manufacturing. Nah, di dalam manufacturing ini ada S-nya gitu. Jadi kayak turunannya, sub projectnya gitu. Kita ulang aja ya. Oke. Ah, bentar. Oke, berhasil. Next, project with project with ini juga termasuk turunan atau anak atau project yang ada di dalam project utama manufacturing tadi. Tin. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya project waste ini merupakan child atau turunan atau anak dari project manufacturing. Jadi strukturnya sekarang menjadi manufacturing, lalu di dalamnya ada subproject S dan subproject waste. Sedangkan subproject S dan waste itu kedudukannya setara gitu. Jadi intinya manufacturing ini sebagai parent project, project utamanya, sedangkan S dan WIS ini adalah C project turunannya gitu. Bentar. Oke, Don. Sekarang kita akan create the user. Kita akan membuat user ya. Oke, di sini kita saranin juga karena panjang ya perintahnya.
Oke, di step membuat user ini, create the user ini, pertama ada OpenStack user create ini untuk membuat user baru di OpenStack-nya. Lalu project domain microbe ini untuk domain project tempat usernya itu berada. Lalu ada project manufacturing, ini project utama dari user tersebut. Lalu domain microbe ini domain usernya ya tentunya. Passwordnya Red Hat ini password login sebagai usernya itu. Lalu usernya ini nama user gitu. Apabila ia berhasil, dia akan memunculkan tabel informasi user seperti contoh seperti ini. Apabila sudah muncul output seperti ini, berarti user berhasil dibuat. Coba enter. Nah, sama kan, tabel informasinya ada default project ID, lalu ada domain ID, ada enable, lalu ada ID, ada name, ada option, dan ada password experience app. Tuh, jadi ini udah berhasil. Next. Di sini kita akan memberikan role user yang baru dibuat ini kan belum punya akses apa-apa ya. Jadi di sini kita akan memberi akses atau role. Yang pertama ada objek role add. Oke, kita langsung ketikkan saja perintah. Oke, di sini kan kita membuat role member ya. Role member ini memungkinkan user untuk menggunakan resource code-nya, lalu membuat instance-nya, dan menggunakan network-nya. Jadi dengan adanya atau tanpa adanya role ini, user tidak bisa melakukan apa-apa. Next, kita akan memberikan role untuk admin ya ini. Setelah sudah kita send. Di role admin ini nantinya user itu bisa untuk mengelola project, mengatur kuotanya, dan mengelola resource-nya. Jadi sekarang user ini punya hak akses penuh atau punya hak
akses secara penuh di project manufacturing kali ini gitu. Next, kita akan login sebagai user. User manufacturing versi. Oke, sudah. Jadi bukan sebagai operator tapi sebagai user ya, di mana file ini akan berisi kredensial usernya. Setelah promnya dibuat berubah seperti ini kan. Artinya sekarang kita sudah login sebagai user biasa, bukan operator lagi. Next step, kita akan melihat kota projectnya. Jadi, coba kita dulu. Jadi di kota ini adalah batas resource code yang boleh digunakan oleh project ini. Contoh resource-nya di sini ada CPU, RAM, dan VM. Ya di sini kan kita udah ngecek kota project S ya contohnya. Ya kan? Ya S. Di mana kita jelaskan perintah-perintah yang terlebih dahulu. Min C course ini untuk menampilkan jumlah CPU-nya. Min C RAM ini untuk menampilkan jumlah RAM-nya. Min C instance ini untuk menampilkan jumlah VM-nya. Makanya di sini muncul course 20, instance 20, RAM 51200. Sekarang kita akan mengubah kota project S-nya. Oke, kita ubah kotanya menjadi 4000, RAM-nya, course-nya 10, ya itu. Set. Oke, sudah. Oke. Di perintah ini kita mengubah kota project S tadi ya, perubahannya dilakukan, course-nya jadi 10, RAM-nya jadi 40.000. Tujuannya supaya project ini tidak memakai resource yang terlalu banyak gitu. Sekarang kita akan mengubah kota West. Oh sorry, ini dia baru memunculkan show, dia kan baru memunculkan
Kota West yang sekarang itu course-nya 20, instantnya 10, RAM-nya 51200. Sekarang kita masuk ke baru ke ngubah dengan perintah ini. Dengan nanti dirubah course-nya 16, instantnya dari jadi 10. Nah, ini sudah berubah. Coba sih kita running yang atasnya apakah sudah berubah. Hmm. Ya, benar ya. Kan tadi yang diubah course-nya jadi 16, intensinya jadi 10. Coba kita lihat yang S. Oke, yang S tadi yang diubah course-nya jadi 10, RAM-nya jadi 40.000. Ya benar berarti. Next di sini kita akan membuka apa namanya? Dashboard di workstation ini. Open Firefox. Ya, open Firefox and browse to HTTP dashboard. Login into dashboard using Microsoft as the admin, user as the username, and Red Hat as the password. Domainnya tadi Microsoft. Username-nya user. Passwordnya Red Hat. Oke, masuk navigate to identify user and then click create user. Tidak bisa. Salah ya.
Ini sepertinya ada typo guys. Jadi dia core bukan crop. Gini, core. Nah, let's navigate to identity, user, and then click create user. Oh ini user, and then click create user. Enter user 2 in the username. User 2, name file, and Red Hat in the password. Red Hat and confirm password. Select West from the primary project. Set role to admin and left the enable checkbox. Admin and left the enable checkbox select. Udah diaktifkan kan? Klik create user juga. Set. Oke, sudah ada ya di sini. User 2-nya sudah muncul. As user 2, modify the project code for the best project to only allow 5 as is instance. Log out of the dashboard and then login as user 2 using Minecraft as the domain name and with a password of it. Nah, kita ulang di sini user 2 isi sudah masuk. Navigate to identify project, select modify code, project, terus select modify code. Select modify codes from the list under the action column for the best project whereas action modify codes. Select the compute category
Then enter 5 for instant. Oh, ini 5. Click save. Okay, done. Grade your work by running the command from your workstation machine. Correct any report failures and rerun the script until successful. Balik ke terminal ya. Balik ke terminal, kita untuk mengecek grade atau nilainya, perintahnya lab project review grade. Perintah ini digunakan untuk mengecek apakah semua praktikum saya kali ini tuh sudah lengkap dan sudah berhasil gitu. Kalau misalkan dia berhasil dan sudah benar, maka akan muncul pesan sukses. Kalau tidak mengganggu, sudah selesai. Sekarang ke step terakhir, lab project review finish. Lab project review finish. Tahap terakhir ya untuk menyelesaikan labnya. Jadi di perintah ini akan membersihkan di storage lab, lalu menutup environment dan mencegah konflik dengan lab-lab berikutnya. Oke, sudah sukses ya, tandanya sudah berhasil pada praktikum kali ini. Jadi mungkin itu saja praktikum yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.